Selamat malam saudaraku, Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun Tuhan itu senantiasa menolong, Tuhan itu senantiasa mengasihi kita, tetapi kadangkala dosa dan kejahatan menghalangi kita untuk mendapatkan, untuk mengalami pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Untuk itu, mari kita hidup dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, agar cinta kasih dan pertolongannya nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita malam hari ini, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan malam ini ya Tuhan, mampu membuat kami semakin taat kepadamu, agar kami mendapatkan, menemukan dan mengalami pertolongan dan cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Amin. Kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 bagian A dan ayat 2 bagian A. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi menekankan kepada kita dan juga kepada bangsa Israel pada waktu itu, bahwa Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti mampu, Tuhan pasti mau menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaan. Karena dengan tegas mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Tetapi tentu bagi bangsa Israel pada waktu itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Kalau tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan aku, kalau Tuhan pasti mau, kalau Tuhan pasti mampu menyelamatkan aku, mengapa bangsa Israel, mengapa aku harus mengalami penderitaan sebagai bangsa buangan, sebagai bangsa jajahan di Babel? Kalau Tuhan mampu, kalau Tuhan mau menyelamatkan aku, mengapa Tuhan tidak segera melepaskan, membebaskan aku dari penderitaan di tanah Babel ini? Bukankah pertanyaan bangsa Israel itu juga kerap kali kita pertanyakan kepada Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku? Jika Tuhan mau dan mampu menyelamatkan aku, jika Tuhan mau dan mampu menolong aku, jika Tuhan punya kuasa yang luar biasa, mengapa aku harus menderita? Mengapa aku harus mengalami sakit penyakit? Mengapa banyak pergumulan yang harus aku alami? Mengapa dan mengapa Tuhan belum beri jawaban dalam hidupku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kita baca malam hari ini, Nabi Yesaya menegaskan, bangsa Israel mengalami penderitaan. Bangsa Israel belum dibebaskan dari penjajahan atau pembuangan di Babel. Bangsa Israel belum mengalami pertolongan Tuhan. Bangsa Israel kurang mengalami, kurang mendapatkan cinta kasih Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak lagi punya kuasa, tangan Tuhan tidak lagi mampu menolong bangsa Israel, tetapi semuanya itu karena dosa, karena kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah mendua hati, mereka menyembah Tuhan dan juga menyembah dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Israel. Di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel mulai ada banyak kejahatan, ketidakadilan, penindasan, sehingga membuahkan penderitaan di tengah-tengah rakyat Israel.
dosa, dan kejahatan itulah yang membuat hati bangsa Israel, kehidupan bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan, semakin melenceng dari Tuhan. Mereka lebih mengutamakan, mengandalkan segala sesuatu di luar Tuhan. Mereka lebih melakukan apa yang mereka inginkan daripada kehendak Tuhan. Sehingga pertolongan Tuhan seolah-olah terhalang untuk dirasakan, untuk dialami oleh bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar bangsa Israel kembali mengalami, mendapatkan pertolongan Tuhan, dibebaskan dari belenggu penjajahan atau pembuangan di Babel, maka bangsa Israel harus bertobat, kembali mengutamakan Tuhan, kembali mentaati Tuhan, kembali mengandalkan Tuhan, dan kembali menciptakan kehidupan yang benar di antara bangsa Israel. Saling menopang, saling mengasihi, saling mengerti, saling membantu, sehingga mereka akan dibebaskan oleh Tuhan dari pembuangan di Babel, dan mereka kembali merasakan kehidupan yang bahagia, merasakan kehidupan yang kuat, merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, kadangkala ketika kita kurang mendapatkan cinta kasih Tuhan, kurang merasakan berkat-berkat dan rezeki dari Tuhan, kurang merasakan pertolongan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak lagi mau menolong kita, tetapi kadangkala karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena cara yang kita gunakan, cara yang kita lakukan salah, sehingga menghalangi kita untuk mendapatkan pertolongannya yang luar biasa itu. Sehingga saudaraku, agar kita kembali merasakan cinta kasih, pertolongan, dan dekat dengan Tuhan, mari kita hidup semakin taat, semakin mengandalkan Tuhan, dan hati kita, kehidupan kita berpaut kepada Tuhan, agar pertolongannya nyata dan tepat waktu kita dapatkan, kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, semakin sadarkan kami ya Tuhan, ketika kehidupan kami jauh dari Tuhan, ketika dosa dan kejahatan kami lakukan, maka semuanya itu akan menghalangi kami untuk menikmati, untuk mendapatkan pertolongan, cinta kasih, dan berkat-berkat dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk semakin taat kepadamu. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa agar Tuhan memberkati kami sekeluarga dengan kerukunan. Dan biarlah orang-orang atau rekan-rekan kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan biarlah kami dan setiap orang senantiasa merasakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, agar kita merasakan dan mendapatkan pertolongan Tuhan yang nyata di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.